Polisi ini berhasil selamat dan menjadi saksi hidup dari G30 SPKI. Malam 30 September 65, Sukitman yang saat itu pangkatnya adalah agen polisi tingkat 2 lagi patroli tuh sama temennya Sutarso. Dimana sekitar jam 3 dini hari ini udah masuk ke tanggal 1 Oktober, tiba-tiba dia tuh kaget karena dengar ada suara ledakan tembakan. Karena penasaran mengira ada perampokan, si Sukitman ini langsung pergi sendirian tuh naik sepeda dan dia benar-benar kaget. Kalau ternyata asal suara tembakan itu berasal dari rumah Jenderal Angkatan Darat DI Panjaitan. Belum sempat mendekat, Sukitman ini udah dicegat dan teriakin oleh pasukan tentara. Di situ dia diancam. Sukitman lalu diseret dan langsung dilempar ke dalam truk. Di situ tangan, mulutnya, matanya juga diikat dengan kain. Sukitman sempat melihat dia melewati cawang tuh pada saat itu, tapi setelahnya dia benar-benar kehilangan navigasi. Gak lama truk itu pun berhenti dan Sukitman disuruh turun sambil membuka penutup matanya. Di situ dia melihat berada di sebuah tempat yang terang. Sukitman saat itu tidak sengaja mendengar ada suara orang yang mengatakan, Yani sudah dihabisi. Nah, karena emang ada tentara yang mendekat kepadanya dan ketahuan tuh kalau Sukitman seorang polisi, langsung dia diseret ke dalam tenda. Dengan pencahayaan yang remang-remang, si Sukitman itu ngelihat di dalam ya, kayak ada orang tergeletak, tapi udah banyak bercak merah di sekitarnya. Dan juga ada di kursi-kursi itu kayak bercak merah tapi masih segar. Singkat cerita, saat hari udah mulai terang, di situ Sukitman ngelihat ya, ada sekelompok orang yang berdiri di sekitar sebuah sumur gitu sambil teriak, "Ganyang kabir, ganyang kabir." Lalu tubuh-tubuh orang tersebut diseret dan dimasukkan ke dalam sumur, disusul dengan rentetan tembakan senjata. Di situ Sukitman sampai gemeter karena dia berpikir kalau jangan-jangan selanjutnya adalah giliran dia. Lalu Sukitman juga ngelihat ada seorang yang dipaksa untuk menandatangani sesuatu, tapi sepertinya dia menolak. Hingga akhirnya itu ditembak juga dan diseret lalu dimasukkan ke dalam sumur dengan posisi kepala di bawah, kaki di atas. Setelah selesai mengeksekusi, para pasukan yang ada di sana seperti mengambil tumpukan sampah, pohon pisang untuk menutupi sumur tersebut. Mungkin maksudnya untuk susah lah untuk melacak lokasinya. Hingga kemudian ada seorang anggota Cakrabirawa yang nyamperin oleh Sukitman. Dia bilang, udah kamu gak usah takut, kita sama-sama senasib kok menurutnya. Jumat sorenya Sukitman ini diajak iring-iringan pasukan ke daerah Halim tuh. Nah malamnya Sukitman mengambil nasi. Ketika itu Sukitman udah ada niatan buat pulang, tapi dicegah tuh sama Kopral Iskak. Dimana Kopral Iskak itu ternyata adalah supir dari Letkol Untung. Sukitman yang ngerasa pusing tuh, akhirnya dia tidur aja dah, dia masuk ke kolong truk tuh. Hingga ketika dia bangun di sore harinya, tiba-tiba situasi sudah mulai berubah. Semua anggota pasukan udah gak kelihatan ada satupun. Di situ Sukitman mikir, loh jangan-jangan ini kesempatan gua nih buat pergi sekarang juga. Tapi tiba-tiba datang pasukan tentara yang memakai logo pita putih di sini. Awalnya Sukitman itu mengira kalau adalah PMI. Karena nggak ada siapa-siapa lagi, akhirnya Sukitman itu diperiksa lalu dibawa ke markas komando dan juga dia diberi tanda pita putih. Sukitman diminta untuk menceritakan apa semua yang dia lihat dan dia juga diminta untuk menunjukkan lokasi pembantaian para jenderal. Dan pada akhirnya militer itu dapat mengambil kembali situasi dan juga ditemukan tuh persembunyian jenazah pahlawan revolusi di Lubang Buaya. Sebuah keajaiban tentang adanya saksi kunci peristiwa G30 SPKI dari Sukitman, seorang agen polisi tingkat 2.